Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohadatul Aisy. Saya dari kelompok 9. Kelompok kami akan menjelaskan tentang hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dari kurikulum itu sendiri. Nah, konsep kurikulum berkembang sesuai dengan perkembangan teori praktik pendidikan. Nah, kurikulum ini juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Kalau menurut pandangan lama, kurikulum itu merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru kepada muridnya, yang harus disampaikan guru kepada anak didiknya. Lebih khusus, mungkin kurikulum diartikan sebagai isi pelajaran. Kurikulum ini diartikan sebagai isi pelajaran. Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Dalam hal ini yaitu sekolah. Jadi lembaga pendidikan itu adalah sekolah yang disampaikan kepada yang berguna untuk peserta didiknya atau siswa-siswinya. Kurikulum itu tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti bangunan sekolah, karyawan tata usaha, halaman sekolah, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Suciani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang hubungan kurikulum dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kurikulum dengan pembelajaran. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, keterkaitan itu adalah hubungan atau kaitan antara sesuatu. Terus apa itu kurikulum? Kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang artinya lapangan perlombaan lari. Nah, tadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa itu kurikulum dengan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan penyusunan materi pembelajaran berupa pelajaran dan penyusunan isi mata pelajaran. Langkah-langkahnya ada sebagai berikut untuk menyusun kurikulum tersebut. Yang pertama, menjabarkan kurikulum, yaitu menjabarkan konsep, bahan pelajaran, pokok bahasan yang mengacu pada tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua ada menyesuaikan kurikulum. Nah, menyesuaikan kurikulum di sini itu menyesuaikan pembelajaran dalam kurikulum nasional dengan keadaan setempat agar proses belajar dan hasil belajar dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan kegiatan penyusunan kurikulum tersebut. Nah, benar ya. Berarti penyusunan kurikulum itu harus sesuai dengan standar kurikulum nasional. Terus harus sesuai juga dengan materi pembelajarannya, konsepnya, sehingga supaya tersusun rapi, sehingga dapat belajar secara efektif dan teratur. Kemudian kegiatan penyusunan kurikulum tersebut itu mencakup yang pertama pemilihan metode. Nah, pemilihan metode pembelajaran seperti misalnya metodenya kayak metode ceramah atau metode yang di satu titik pada gurunya atau metode kepada siswanya. Yang kedua, pemilihan sarana pembelajaran. Misalnya sarananya menggunakan apa? Lebih fokus ke papan tulis atau menggunakan infokus, nah lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendistribusian waktu belajar mengajar. Nah, mendistribusikan pelajaran waktu mengajar. Dalam perencanaan atau penyusunan program pembelajaran, hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum. Nah, terutama GPP. Dalam GPP telah tercantum tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran untuk mengajar pokok bahasan tersebut. Nah, keterkaitan keterkaitan antara kurikulum dengan pembelajaran itu ya seperti itu, teman-teman. Seperti supaya mengatur jamnya supaya efisien. Misalnya dalam materi itu membutuhkan berapa kali pertemuan. Nah, itu sudah diatur dalam kurikulum. Nah, itulah gunanya kurikulum di dalam pelajaran supaya terjadinya pembelajaran yang efektif dan teratur. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Makira dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum dalam pembelajaran sangat dibutuhkan sebagai target dalam proses belajar mengajar. Kurikulum juga merupakan bahan tulis yang berisikan tentang program pendidikan suatu sekolah yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kurikulum juga digunakan para guru sebagai bahan tulis dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Yang dimaksud kurikulum di sini yaitu suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan ciri-ciri penting dengan sedemikian rupa agar dapat terlaksanakannya proses belajar. Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman belajar, alat pembelajaran, dan cara-cara penilaian dalam dunia pendidikan. Fungsi kurikulum dalam pembelajaran terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu sebagai alat untuk mencapai seperangkat tujuan pendidikan yang diinginkan, serta sebagai pedoman dalam mengawal kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi tataran tingkat sekolah, yaitu sebagai pemeliharaan proses pembelajaran serta penyediaan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi konsumen, yaitu keikutsertaan dalam memperlancar kegiatan proses pembelajaran serta memberikan kritik yang membangun dalam menyempurnakan program yang serasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutsertaan dalam memperlancar kegiatan proses pembelajaran serta memberikan kritik yang membangun dalam menyempurnakan program yang serasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen kurikulum terhadap pembelajaran. Kurikulum dalam suatu sekolah, suatu instansi pendidikan, komponennya ada 3, mengandung 3 komponen. Yang pertama komponen tujuan, komponen isi atau materi, selanjutnya komponen strategi atau organisasi. Komponen tujuan ini sendiri ada 4 jenis ya, ada 4 jenis. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh tataran nasional. Yang kedua tujuan institusional, yaitu yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Yang ketiga tujuan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan instruksional, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat tataran pengajaran yang dapat terwujud sebagai bentuk watak, kemampuan berpikir, dan berketerampilan teknologi secara bertahap. Nah, selanjutnya komponen strategi. Dalam komponen strategi, pelaksanaan kurikulum tergambar dan cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, cara mengadakan penilaian, cara melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Jadi itu komponen kurikulum yang komponen kurikulum terhadap pembelajaran. Baiklah, saya Raudatul Husna akan membahas tentang hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Namun sebelum itu saya akan sedikit membahas tentang apa itu kurikulum dan apa itu pembelajaran. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurikul, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar. Kurikulum merupakan program pembelajaran
yang disediakan untuk proses pembelajaran para siswa. Jadi dengan program tersebut para siswa akan melakukan kegiatan belajar sehingga akan terjadilah perubahan dan perkembangan tingkah laku pada siswa tersebut sesuai dengan tujuan dari pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari berbagai unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang satu sama lainnya saling berhubungan untuk mempengaruhi suatu tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi, antara kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus diambil oleh para siswa untuk memperoleh dan mencapai pengetahuan. Sedangkan untuk melaksanakan hal tersebut tentu saja tidak lepas dari berbagai unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang itu semua disebut dengan pembelajaran. Jadi kurikulum dan pembelajaran ini tidak dapat berdiri sendiri karena mereka saling berkaitan dalam dan mempengaruhi dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.